Kita sekarang berada di ambang rilis berkas Epstein, tapi apakah kita benar-benar tahu apa yang akan ada di dalamnya? Apa yang realistis bisa kita harapkan di sini? Itu yang akan saya bahas, termasuk kemungkinan pengecualian di rilis ini. Apa pesan campuran yang tampak dari Department of Justice? Kemudian kami akan mencoba membereskan semuanya untuk Anda sekarang juga. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Ini pertanyaan sederhana dengan jawaban yang rumit. Apa yang harus kita harapkan dari rilis berkas Epstein? Dengan kata lain, dokumen apa, materi apa yang akan kita lihat? Apakah akan ada hal baru? Banyak pembicaraan soal transparansi, keadilan, dan berkas. Apakah kita benar-benar tahu apa yang akan kita lihat, apa yang bisa kita harapkan? Itu yang ingin saya bahas. Jadi posisi kita sekarang di Dewan Perwakilan Rakyat atau Senat, rancangan undang-undang yang disahkan mewajibkan Departemen Kehakiman merilis semua yang terkait Jeffrey Epstein, yaitu Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein. Artinya, Department of Justice wajib menyediakan kutipan ini untuk publik dalam format yang dapat dicari dan diunduh dalam waktu 30 hari setelah ditandatangani Presiden. Semua catatan, dokumen, komunikasi, dan materi investigasi tidak diklasifikasikan milik Departemen Kehakiman, termasuk Biro Investigasi Federal dan Kantor Kejaksaan Amerika Serikat terkait Jeffrey Epstein mencakup penyelidikan, penuntutan, atau urusan tahanan. Sekarang ada beberapa pengecualian di sana, beberapa pengecualian. Saya ingin membahas apa saja itu. Tapi kita kembali ke pertanyaan utama. Apa yang secara realistis bisa kita harapkan? Karena begini, sudah begitu banyak yang dirilis. Apa yang terjadi minggu lalu? Komite Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat merilis banyak email dan pesan teks terkait Epstein dengan sorotan utama kemungkinan hubungannya dengan Presiden Trump. Ini sudah kami bahas di sidebar sebelumnya. Salah satu pesan dari 2011 dari Epstein ke Ghislaine Maxwell, rekannya yang dihukum perdagangan seks, menyebut, "Aku ingin kamu tahu anjing yang mulai menggonggong itu adalah Trump." Korban berjam-jam di rumahku dengannya. Dia tak pernah disebut. Ghislaine bahkan membalas, "Aku sudah memikirkannya." Epstein juga pernah memberitahu penulis Michael Wolff pada 2019 di Sunting, Mar-a-Lago. Dan omong-omong, ini adalah email yang dikirim beberapa bulan sebelum kematian Epstein. Ini berlanjut. Trump berkata, "Dia memintaku untuk mengundurkan diri. Tidak pernah menjadi anggota, sama sekali." Lihat bentuk, dia so tahu tentang para gadis itu karena dia meminta Ghislaine untuk berhenti. Slides yang dirilis minggu lalu, kamu mungkin ingat ini karena sudah beberapa kali kami bahas. Hakim memerintahkan dokumen terkait Epstein dari gugatan perdata antara penuduh Epstein, Virginia Roberts Giuffre, dan Ghislaine Maxwell untuk dirilis. Saat itulah catatan menunjukkan buku alamat Epstein, hubungannya dengan orang-orang terkenal, dan detail lebih lanjut seperti David Copperfield dan mantan Presiden Bill Clinton. Namun untuk memperjelas, hanya karena ada hubungan-hubungan ini, hanya karena mereka disebutkan namanya, ini bukanlah daftar Epstein, benar? Ini tidak berarti bahwa orang-orang ini terlibat dalam aktivitas kriminal. Ini hanyalah seseorang yang punya banyak koneksi. Tapi untuk memperjelas, hanya karena mereka disebutkan namanya bukan berarti mereka tahu atau terlibat dalam aktivitas kriminal apapun. Saya hanya ingin memperjelas, namun semua info perjalanan juga dirilis. Data ini diperoleh berita ABC dari permintaan catatan publik ke Departemen Luar Negeri Amerika Serikat terkait perjalanan dan paspor Epstein. Tahun lalu seorang hakim merilis 2.000 kesaksian dewan juri terkait penyelidikan terhadap Epstein yang melecehkan gadis di bawah umur di Florida. Sedikit catatan tambahan tentang itu. Ingat, itulah yang menyebabkan kesepakatan manis yang terkenal itu. Di mana dia diizinkan untuk mengaku bersalah di Florida atas tuduhan negara bagian terkait permintaan prostitusi dan dengan seorang anak di bawah umur sebagai imbalan agar tidak ada tuntutan federal yang diajukan terhadapnya. Dia divonis 18 bulan penjara tapi boleh keluar 12 jam sehari untuk bekerja. Pada Februari lalu, kamu ingat saat Department of Justice merilis berkas Epstein ke sekelompok influencer konservatif. Ternyata tidak ada hal baru di sana. Semua yang saya katakan sudah dirilis sebelumnya. Bulan September cukup menarik. September tahun lalu, buku ulang tahun untuk Jeffrey Epstein dirilis dari harta peninggalannya. Hal paling menonjol dari situ adalah kartu ulang tahun yang diduga dari Donald Trump yang berisi gambar seorang wanita telanjang. Untuk memperjelas kepada Presiden telah membatah menulis membatah menggambar itu dan membatah membuat hal tersebut. Jadi saya katakan jalan semua itu untuk bertanya lagi. Dan bagaimana rilis berkas Epstein ini akan berbeda? Apa saja isinya? Apa yang bisa Department of Justice tahan? Apa yang bisa kita harapkan? Saya ingin mengajak masuk. Saya senang dia hadir. Kita beruntung mendapatkannya. Tamu spesial, analis hukum, senior Cable News Network Eli Honig, mantan jaksa federal dan negara bagian, serta penulis buku hebat. Ini sudah saya taruh di tengah. Saat Anda menantang sang raja, saya sarankan semua membacanya. Bacaan luar biasa. Lihat, kami bahkan tak merencanakannya.
kita dapat bukunya bersamaan. Eli, terima kasih sudah datang. Saya punya banyak pertanyaan. Sebelum membahas harapan kita, Department of Justice akan membahas jangka waktu 30 hari ini. Ini adalah pertanyaan utama yang saya miliki. Saya sudah menjelaskan secara garis besar apa saja yang telah dirilis selama beberapa tahun terakhir. Menurutmu, Eli Honig, apa yang akan dirilis? Apa pendapatmu? Apakah ada sesuatu yang baru yang akan dirilis? Kita membicarakan tentang berkas-berkas Epstein ini. Epstein, matches up night yang delay. Baik Jesse, pertama-tama terima kasih sudah mengundang saya. Saya senang sekali bisa hadir bersama Anda kapan saja. Saya suka jaringan Law and Crime, saya penggemar Anda, dan juga jaringan ini secara keseluruhan. Kedua, semua orang sebaiknya menetapkan ekspektasi mereka secara sederhana terhadap apa yang akan keluar di sini. Karena Anda telah diberitahu oleh anggota Kongres dan yang lainnya, orang-orang di Gedung Putih bahwa inilah dia teman-teman. Pengungkapan penuh, transparansi. Anda akan melihat berkas-berkas Epstein. Ada 2 kualifikasi penting di sana. Pertama, sebenarnya tidak ada hal seperti itu. Tidak sesederhana dan serapi itu seperti berkas-berkas Epstein. Tidak ada lemari arsip di Department of Justice yang berisi semuanya di sana. Ada kombinasi antara video dan pengawasan, serta audio dan dokumen. Kita hanya tahu ukurannya 300 GB. Saya sudah mencoba, kamu tahu, aku dan kamu sebenarnya tidak paham teknologi. Jesse, aku berusaha mencari tahu. Itu setara ribuan buku audio atau e-book. Jadi itu jumlah yang sangat besar. Tapi bukan berarti ada sesuatu yang rapi di mana kita tinggal tekan, kirim, dan boop, semuanya langsung kita dapatkan. Selain itu, ada undang-undang baru yang disahkan dan ditandatangani Donald Trump, yang hampir seluruh anggota Kongres setujui. Mereka saling memberi selamat dari Partai Republik dan Demokrat, karena Amerika Serikat dianggap teladan transparansi. Masalah undang-undang itu adalah terdapat 2 pengecualian besar atau celah hukum yang akan saya jelaskan di sini. Pertama, ada penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung. Jesse, kamu dan pendengar atau penontonmu mungkin sudah tahu. Biasanya, Departemen Kehakiman tidak akan begitu saja membuka berkas kriminal mereka. Oke, semuanya, silakan masuk. Ini dia. Silakan lihat-lihat. Satu-satunya alasan ini dilakukan di sini adalah karena ada begitu banyak perhatian publik, sehingga akhirnya undang-undang pun disahkan. Undang-undang menyatakan, jika ada penyelidikan kriminal, Departemen Kehakiman tak wajib menyerahkan. Kini keputusan di tangan Pambondi. Jadi tingkat kepercayaan Anda bahwa ini akan menjadi pengungkapan penuh dan transparan sama dengan tingkat kepercayaan Anda pada Pambondi. Karena saya tahu dari pengalaman di dalam Departemen Kehakiman, Anda bisa membuka penyelidikan atas apapun yang Anda mau. Anda bisa mengklaim bahwa hampir apa saja berkaitan dengan sebuah penyelidikan. Entah bagaimana, itu yang pertama. Kedua, lebih luas lagi, materi dalam berkas Epstein yang berdampak pada keamanan nasional dapat dikecualikan dan ditahan oleh Departemen Kehakiman. Anda mungkin bertanya apa kaitannya ini dengan Amerika Serikat yang berurusan dengan Venezuela atau Israel. Tapi bagaimana dengan ini? Seorang jaksa agung juga bisa berkata seperti itu? Ya, itu adalah materi di dalamnya yang memalukan atau mungkin mencerminkan citra buruk terhadap presiden, panglima tertinggi, diplomat utama negara. Dan jika itu sesuatu yang membuat dia terlihat buruk, atau bisa digunakan untuk mempermalukannya, atau bisa digunakan untuk memerasnya. Saya bukan seorang penganut teori konspirasi, tapi Anda tahu sendiri, itu bisa dibuat seolah-olah dia berada dalam posisi yang buruk. Itu bisa melemahkan keamanan nasional kita. Oleh karena itu, saya akan menahan itu. Itulah 2 celah besar. Terakhir, Jesse, kita tidak akan tahu. Bukan seolah-olah Pambondi harus melakukan hal yang kadang dilakukan pengacara. Kami biasanya mencatat hak istimewa dan memberitahu pihak lain tentang dokumen yang ditahan karena bersifat istimewa. Kita tidak akan mendapatkan itu, kita tidak akan tahu apa yang tidak kita ketahui. Kita tidak akan tahu apa yang telah dipilih Pambondi untuk ditahan. Kita benar-benar berada di bawah belas kasihan dan kehendak Pambondi di sini. Jadi dengan kata lain, kita tidak akan tahu apakah semuanya benar-benar sudah diserahkan kecuali ada bukti yang menunjukkan sesuatu telah ditahan. Dan saya ingin membahas itu karena dia mungkin akan ditanya, lihat, seseorang mungkin akan ditanya, apakah Anda menahan sesuatu? Dan dia mungkin akan menjawab, ya, sesuai hukum, saya telah menahan dokumen keamanan nasional dan berkas yang diselidiki. Tapi kita tidak akan melihatnya dan kita tidak akan tahu berapa banyak dan yang mana saja. Ya, Ya, saya ingin membahasnya lebih lanjut. Ada aspek lain juga seperti yang dikatakan. Undang-undang ini memungkinkan mereka menahan atau menyunting identitas, berkas pribadi dan medis korban Epstein. Berita Radio Washington sepak menahan materi yang akan menjadi pelanggaran privasi pribadi yang jelas-jelas tidak diinginkan atau yang menggambarkan atau memuat pelecehan seksual anak yang memang seharusnya mereka lakukan. Tapi aku kurasa, sesuatu pertanyaan besar yang sering ditanyakan kepada saya adalah,
apapun yang mereka rilis, apapun yang akan mereka keluarkan, apakah itu akan berupa halaman-halaman yang dipenuhi sensor hitam? Saya memperkirakan begitu. Menurut saya, ada dua kategori hal yang tidak kita lihat. Akan ada banyak berkas dan dokumen yang tidak kita ketahui dan tidak akan kita lihat. Tapi bersiaplah untuk melihat. Juga, kamu tahu, bisa saja. Mari kita beri contoh. Misalnya kamu punya FBI 302 yang Jesse, seperti yang kamu tahu, adalah ringkasan resmi yang diketik dari wawancara saksi yang telah dilakukan oleh jaksa. Bisa saja. Ada 302 setebal 33 halaman, setengahnya dan beberapa nama, serta paragraf disensor. Department of Justice butuh waktu untuk mengetahuinya meski kita akan bahas soal waktu nanti. Tapi saya pikir akan ada banyak bagian yang disensor pada apa yang kita lihat nanti. Dan hanya untuk mengingatkan mereka kembali. Jadi kita percaya, bukan? Saat kita membicarakan tentang apa ini sebenarnya. Swabit interhiwonsimat Pianchens edition di Florida dan New York terhadap Jeffrey Epstein, kan? Secara umum, maksud saya rasa memang begitu. Dan kita akan membahas lebih detail. Tapi secara umum, ya, itu pertanyaan bagus. Maksud saya, dunia tidak selalu tahu segalanya tentang Jeffrey Epstein. Maksud saya, kita sudah melihat bahwa harta peninggalan Epstein tampaknya memiliki beberapa dokumen yang tidak dimiliki Department of Justice. Sungguh. Ada dua penyelidikan besar terhadap Epstein, salah satunya di Southern District of Florida secara federal. Alexander Acosta memimpin pada 2006-2008 dan menghasilkan kesepakatan istimewa. Dia menjalani 13 bulan di penjara negara bagian dan keluar masuk tahanan. Itulah dosa awal kasus ini. Itu ketika Alexander Acosta membebaskannya dengan sangat mudah. Acosta sampai hari ini belum pernah memberikan penjelasan yang memuaskan tentang alasannya. Tapi itu akan menjadi satu set dokumen. Sejauh mana mereka menjangkau, kita tidak tahu. Apakah mereka hanya fokus sempit atau seperti itu? Berapa banyak korban mereka? Kita tahu banyak korban diajukan ke kantor itu. Itu yang pertama. Itu mungkin saja duplikat dari yang sudah dirilis. $2.000-6.000. Transkrip juri dan semua itu. Tentu saja. Kategori kedua, kelompok dokumen kedua adalah ketika hal ini mencuat lagi pada 2019, Donald Trump mengangkat Alexander Acosta sebagai penyebab utamanya. Saya rasa dia jadi Menteri Tenaga Kerja. Lalu orang-orang bilang, bukankah dia yang tahun 2007-2008 beri Jeffrey Epstein kelonggaran? Kasus Epstein pun muncul. Sejujurnya, Jesse, saya bahkan belum pernah mendengarnya sampai tahun 2019. Saya rasa saya tidak tahu siapa Jeffrey Epstein karena saya memang tidak tinggal di Florida. Pada 2019, Alexander Acosta jadi Menteri Kabinet Trump dan masalah ini muncul lagi. Sekarang kita masuk bagian kedua. Southern District of New York, kantor lama saya di New York, mengambil alih. Penyelidikan ini menjerat Jeffrey Epstein atas tindakan yang lebih luas. Dia meninggal di penjara, lalu tahun berikutnya Ghislaine Maxwell terjerat dan diadili. Itulah berkas-berkas itu. Tapi pertanyaannya tetap, seberapa luas cakupannya? Apakah mereka bicara dengan 50 atau 3 korban? Sejauh apa mereka menelusuri ke masa lalu? Tapi itulah dua kelompok informasi yang dimiliki Department of Justice. Singkatnya, inilah yang mereka miliki. Akan ada yang melihat dan berkata, tunggu dulu. Ini tidak berarti semua hal terkait Epstein, karena sudah ada laporan sebelumnya. Dulu ada tuduhan bahwa pihak berwenang atau pemerintah federal mungkin tidak memperoleh beberapa materi. Tentu, maksud saya pihak federal, kamu tak bisa dapat semuanya. Saya merasa memang ada pertanyaan terbuka bagaimana salah satu kritiknya adalah mengapa mereka melihatnya begitu sempit. Saya tidak tahu, kita lihat nanti. Ada dokumen milik pihak warisan yang tidak dimiliki, Department of Justice juga mungkin ada dokumen korban yang tidak mereka punya. Sudah banyak gugatan perdata. Jadi ini hanya terbatas pada apa yang dimiliki Department of Justice dan Department of Justice tak punya kewajiban apapun. Saya yakin mereka belum mengumpulkan lebih banyak berkas. Walau katanya kini sedang menyelidiki hal baru. Itu tidak akan keluar karena masih berkaitan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung. Saya ingin membahas itu sebentar lagi. Jadi ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan di sini saat kita membicarakan apa yang bisa kita harapkan kan apa yang terjadi di bulan Juli. FBI dan Department of Justice merilis memo bersama berisi kutipan. Departemen Kehakiman dan Biro Investigasi Federal telah meninjau secara menyeluruh data investigasi terkait Jeffrey Epstein. Tinjauan sistematis ini tidak menemukan daftar klien yang memberatkan. Tidak ditemukan juga bukti yang kredibel bahwa Epstein memeras individu-individu terkemuka sebagai bagian dari tindakannya. Kami tidak menemukan bukti yang dapat menjadi dasar penyelidikan terhadap pihak ketiga yang belum didakwa. Sekarang kita akan membahas apa yang baru saja dikatakan Pak Bondi dalam konferensi pers terkait penyelidikan ini di Distrik Selatan New York sebentar lagi.
Tapi Eli, sekarang kita membicarakan tentang rilis dokumen-dokumen ini sehubungan dengan apa yang dikatakan pemerintah pada bulan Juli. Apakah itu berarti, oke, jadi kita benar-benar tidak akan melihat sesuatu yang mengejutkan, yang mengaitkan orang-orang dengan aktivitas kriminal? Apakah itu berarti, apakah kita tahu itu? Hei, apakah mereka benar-benar 100% memeriksa semuanya? Atau bisakah kita benar-benar mempercayai pernyataan itu pada bulan Juli? Itu tergantung pada versi Pambondi atau Kash Patel, mana yang kamu pilih untuk dipercaya, kan? Karena mereka berdua sudah memiliki 3 versi yang benar-benar berbeda. Ketika mereka akan menjabat dan di tahun-tahun sebelum mereka menjabat, bahkan setelah mereka menjabat sebagai Jaksa Agung dan Direktur FBI, semuanya begitu. Tidak sabar menyerahkan ini, kata Kash Patel. Pakai celana dewasa, apapun artinya. Pambondi barangnya di mejaku. Ingat, Pambondi pernah mengadakan pesta besar saat dia membagikan map di Gedung Putih, fase 1. Jadi itu fase 1. Ungkapkan, ungkapkan, ungkapkan. Kita partai transparan. Fase 2 seperti yang kamu sebutkan, Jesse, saat musim panas. Pada bulan Juli, memo ini mengatakan sebenarnya tidak ada apa-apa di sini, tidak ada yang perlu dilakukan lagi. Saya akan berspekulasi bahwa mereka berharap itu akan menjadi akhir dari semuanya. Tapi kenyataannya, itu justru menimbulkan reaksi sebaliknya, membuat orang berkata, apa kamu bercanda? Setelah bertahun-tahun berjanji, sekarang kamu bilang tidak ada apa-apa. Dan sekarang kita masuk ke fase 3, yang sebenarnya kembali ke fase 1 yaitu, oh tidak, sekarang kita sudah punya. Ya Pak, kami membuka semua penyelidikan baru tentang Bill Clinton dan Reid Hoffman. Dan ini adalah, dan ya kami semua mendukung keterbukaan penuh dan transparansi dan semua itu. Sekarang mengenai apa yang akan kita lihat, tebakan terbaik saya adalah lihat pertanyaan intinya. Saya rasa semua orang tertarik. Korban pasti ingin tahu siapa pelaku selain Jeffrey Epstein dan Ghislaine Maxwell. Kita tahu mereka adalah penjahat, kita tahu mereka adalah otak utamanya, tapi mereka pasti bukan satu-satunya. Dan mari kita lebih spesifik lagi. Orang ingin tahu siapa pria berkuasa yang berhubungan seks dengan gadis di bawah umur. Dan saya rasa apa yang kemungkinan akan kita lihat agak berbeda dari itu. Lebih seperti yang sudah kita lihat dengan Larry Summers, bukan? Memang memalukan dan menjijikkan korespondensi konyol antara dia dan Jeffrey Epstein. Tapi saya tidak melihat bukti Larry Summers melakukan kejahatan di email-email itu. Stacey Plaskett, perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dari Kepulauan Virgin, pernah terlibat interaksi memalukan dengan Jeffrey Epstein. Dia memberinya pertanyaan saat kesaksian di Kongres, yang kemudian dia tanyakan kepada Michael Cohen, Michael Wolff, sang penulis, bukan? Maksud saya, percakapan konyol dengan Jeffrey Epstein tentang rencana respons public relations dan lainnya. Saya rasa kita akan melihat lebih banyak lagi hal seperti itu. Saya rasa kita akan melihat orang-orang berkuasa dipermalukan dan mungkin memang pantas. Saya rasa kita tidak akan menemukan dokumen yang membuat Anda berkata, astaga. Ini membuktikan atau sangat menyarankan bahwa orang itu melakukan kejahatan federal. Saya pikir hal-hal seperti itu akan jadi subjek penyelidikan kriminal yang sedang berjalan. Pengecualian. Dan dalam soal bukti video atau bukti foto itu masuk ke dalam pengecualian tersebut. Jika tadi itu yang jauh kayaknya anak di bawah umur yang disiksa, itu tidak akan dirilis ke publik. Tapi saya penasaran, apakah akan ada semacam dokumen ringkasan yang menjelaskan apa video-video tersebut atau foto-foto itu gambarkan. Namun saya sebenarnya tidak terlalu berharap. Ya, maksud saya, sekali lagi Department of Justice tidak wajib melakukannya. Jika misalnya mereka memiliki sebuah video yang semoga saja tidak mereka punya video yang menunjukkan seorang anak disiksa, saya rasa mereka hanya akan menahan video itu. Saya rasa mereka tak perlu membuat memo, bertuliskan harap diperhatikan. Ini yang sering kita sebut catatan hak istimewa. Beberapa formulir dalam beberapa litigasi, jika satu pihak menahan dokumen, Anda setidaknya harus memberitahu pihak lain. Kami menahan sebuah dokumen dari sekitar tanggal ini karena dokumen tersebut menggambarkan sesuatu, Anda tahu, apapun itu, saya rasa Departemen Kehakiman tidak harus melakukan itu, saya rasa kami juga tidak akan melakukannya. Maksud saya, mereka bisa saja memilih untuk melakukannya, tapi untuk apa? Jadi, tidak, saya rasa kita tidak akan pernah benar-benar tahu apa saja yang telah mereka tahan. Dan siapa atau siapa yang tidak mungkin? Ya, omong-omong, kamu benar. Kategori ketiga pengecualian adalah yang tidak kontroversial. Mereka harus menahan informasi yang bisa mengungkap identitas dan privasi korban, serta materi yang jika ditampilkan, bisa jadi tindakan kriminal. Jika ada adegan seks anak atau pelecehan, itu harus ditahan. Saya yakin semua setuju. Beberapa orang berkata, beritahu saja siapa orang dewasa di materi ini. Tapi mari kesampingkan dulu.
Dan saya akan membahas soal waktunya dan apa yang bisa kita harapkan dari Department of Justice. Saya ingin pendapat Anda tentang sesuatu, oke? Karena ya Anda menyebutkannya dengan sangat akurat 100%. Berarti kan Mas tidak akan mengungkapkan hal yang bisa merugikan atau menghambat penyelidikan kriminal berlangsung. Itu harus dirancang secara spesifik. Namun Presiden memerintahkan Pambondi menyelidiki dan menulisnya di Truth Social. Saya akan minta Jaksa Agung, Pambondi, Departemen Kehakiman, dan para patriot hebat kita. FBI menyelidiki hubungan Jeffrey Epstein dengan Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, JP Morgan Chase, dan banyak pihak lain untuk mengetahui apa yang terjadi di antara mereka. Lalu Bondi membalas di media sosial, "Terima kasih, Tuan Presiden, Southern District of New York. J. Clayton adalah jaksa cakap dan terpercaya di Amerika Serikat, dan saya telah memintanya memimpin. Departemen segera tinggi integritas dan saya memberikan jawaban kepada rakyat Amerika." Sekarang inilah yang dikatakan Pambondi yang harus kita harapkan. Nagagspeki telah merilis 322,000 lebih dari 33,000 dokumen Epstein ke Kongres dan kami akan terus mengikuti hukum serta memberikan transparansi maksimal. Selain itu, kami akan selalu mendorong semua korban untuk maju. Dia ditanya, "Oke, bagaimana Anda jelaskan pernyataan bulan Juli yang saya sebutkan? Jadi tidak ada lagi yang perlu dilihat. Dengan kini menyelidiki di Distrik Selatan." Pernyataan Department of Justice awal tahun ini yang mengatakan bahwa berkas-berkas tersebut tidak akan dirilis menyebutkan fakta bahwa peninjauan dokumen dan bukti tidak menunjukkan bahwa penyelidikan tambahan terhadap pihak ketiga diperlukan. Apa yang berubah sejak saat itu sehingga Anda meluncurkan penyelidikan ini? Ada informasi yang masuk, ada informasi bahwa ada informasi baru, informasi tambahan. Dan sekali lagi, kami akan terus mengikuti hukum untuk menyelidiki setiap petunjuk. Jika ada korban, kami mendorong semua korban untuk total. Dan kami akan terus memberikan transparansi maksimal sesuai hukum. Masalah dengan informasi baru yang baru saja Anda sebutkan. Apakah sudah departemen sedang mencari informasi yang mungkin dari pihak warisan Epstein? Karena Tuan Blanche tidak memiliki informasi itu saat mewawancarai Ghislaine Maxwell, informasi baru apa? Nah, dan apakah Anda akan membatasi penyelidikan baru hanya pada orang-orang yang disebutkan oleh Presiden? Apakah kesini penyelidikan yang luas dan terbuka? Saya akan merujuk pada pernyataan Wakil Jaksa Agung yang dia unggah di X. Dan kami tidak akan mengatakan apapun lagi tentang itu karena sekarang ini adalah penyelidikan yang sedang berlangsung di Distrik Selatan New York. Anda benar sekali. Jadi Eli, maksud saya adalah dia merespons. Ada informasi baru, ada tambahan informasi baru. Sekali lagi, pendapat tentang pernyataan itu saat kita membahas harapan kita. Jadilah pernyataan Juli itu, jika kamu mulai penyelidikan baru. Dia sangat samar. Saya akan bilang, jika ada penyelidikan sungguhan, kamu menangani masalah sensitif. Jaksa atau Jaksa Agung biasanya tidak akan mengungkapkan banyak informasi dan cenderung berhati-hati dalam hal itu. Tapi aneh. Saya sangat meragukan penjelasan Pambondi di sana. Maksud saya, untuk mempercaya dia, Anda harus percaya bahwa suatu waktu setelah Juli tahun ini, jadi dalam 4 bulan terakhir. Setelah dia bilang tak ada yang perlu dilihat, tak ada lagi yang dilakukan. Beberapa korban baru yang sebelumnya tidak diketahui, atau beberapa dokumen baru yang sebelumnya tidak diketahui, tanpa adanya penyelidikan yang sedang berlangsung, tiba-tiba muncul entah dari mana untuk dijadikan alasan. Sekarang mari kita buka penyelidikan terhadap keempat orang ini atau siapapun yang kamu tahu, Clinton dan Reid Hoffman dan semuanya itu, informasi baru. Donald Trump yang menyuruh melakukan hal itu. Informasi baru, menurut saya, adalah sekarang ada angin politik yang berbeda sedang berhembus. Itulah sebabnya Pambondi tidak pintar saat ketahuan. Dulu kami sering mengejek saudara saya karena dia pembohong terburuk. Dia tidak bisa menjaga ekspresi wajahnya seperti itu juga. Itu cuplikan, memalukan. Seperti jika dia percaya diri, jika memang ada sesuatu yang benar-benar baru muncul sejak Juli, jika ada korban baru yang maju, dia pasti sudah mengatakannya. Dunia sudah berubah sejak Juli. Saat saya umumkan waktu itu, pernyataan tersebut benar, kasus selesai. Tapi saya katakan pada Anda, kami memiliki informasi baru yang substansial, kami punya saksi baru, kami punya fakta baru, dan kami punya kewajiban untuk menindaklanjuti itu. Itulah yang kami lakukan sekarang. Dia tidak mengatakan itu, justru terlihat mundur, gagap, dan tidak memberikan hal substansial. Jadi, saya rasa tidak ada yang berubah selain politiknya saja. Tapi seperti yang Anda katakan, ini memang memberi mereka mungkin sebuah peluang, mungkin sebuah kesempatan, sebuah senjata untuk tidak mengungkapkan lebih banyak informasi. Namun, inilah paradoksnya.
Jika ini dilakukan dengan setia, jika mereka menerapkan pengecualian yang mengatakan Anda dapat menahan dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung, itu berarti mereka akan menahan dokumen yang berkaitan dengan Bill Clinton dan Reid Hoffman. Orang-orang yang ingin Donald Trump permalukan dan rusak reputasinya di depan umum. Pengecualian itu justru menyatakan dokumen-dokumen itu harus dijauhkan dari kita. Saya ragu mereka sudah memikirkan hal ini matang-matang. Ragu? Departemen Kehakiman akan merilisnya dalam 30 hari. Kalau bicara jadwal dan harapan, apakah mereka akan merilisnya dalam 30 hari? Dan kapan? Saya tidak ragu mereka akan merilis beberapa dokumen dan mungkin sebanyak yang mereka bisa dalam jangka waktu 30 hari itu. Itu pasti akan terjadi. Akan menimbulkan kehebohan jika mereka tidak memenuhi tenggat waktu mereka. Lihat, kamu tahu, ini salah satu pertanyaan besar, Jesse. Mereka dapat melakukannya bertahap. Mulai hari ini dengan 10.000 dokumen, lalu 50.000, lalu 100. Mereka juga bisa membuang banyak dokumen pada 19 Desember hari ke-30, itu pilihan mereka. Undang-undang tidak mengharuskan mereka melakukannya dengan cara tertentu. Hal lain yang perlu diketahui adalah, sekali lagi, apapun yang kita dapatkan pada tanggal 19 Desember atau antara sekarang hingga 19 Desember, pam bondi harus terus-menerus dipertanyakan setiap ada kesempatan. Berapa banyak dari seluruh berkas Epstein yang sudah Anda serahkan? Dan berapa banyak dari seluruh berkas Epstein yang Anda tahan? Berapa persennya? Setidaknya beri kami perkiraan kasar, lalu kita lihat apakah dia mau dan bisa menjawab. Saya ragu. Saya rasa dia hanya akan bilang, kami sudah menyerahkan dan menahan dokumen sesuai hukum. Tapi itu tetap jadi pertanyaan besar. Kamu tahu, jika mereka merilis 150.000 halaman pada tanggal 19 Desember, kamu, aku, dan dunia tidak akan tahu caranya. Apakah ini 98% dari berkasnya? Apakah ini 53% dari berkasnya? Dan itu adalah pertanyaan yang saya yakin akan terus diajukan kepadanya sampai kita mendapatkan jawabannya. Dan jika sebagian besar dari itu hanya mengulang apa yang sudah kita lihat, respons dari publik akan sangat keras. Setidaknya begitu. Saya rasa hal mendasar yang sulit diterima oleh publik dan juga saya, inilah posisi saya. Juga, apakah hanya Epstein dan Maxwell, mereka satu-satunya pelaku, mereka satu-satunya orang yang layak untuk dituntut secara pidana di sini? Saya tidak tahu. Meski berharap bisa berkata sebaliknya, tapi belum yakin kita akan mendapat jawaban memuaskan soal siapa lagi yang terlibat dalam penuntutan. Perlu dicatat, kejahatan perdagangan seks anak lintas negara secara federal pada dasarnya tidak memiliki masa kedaluarsa. Jadi secara teori itu memungkinkan jika mereka bisa membuktikan ada pihak lain yang terlibat dalam perpindahan seseorang antar negara untuk pelecehan seksual anak. Secara teori bisa saja ada penuntutan. Saya akan memberikan contoh singkat. Dakwan Ghislaine Maxwell tahun 2020 menuduhnya atas tindakan antara 1994 hingga 1997. Salah satu argumennya yang kalah di pengadilan negeri dan banding di Second Circuit adalah sudah terlalu lama. Masa kedaluarsa harusnya 5 atau 10 tahun, tapi pengadilan distrik dan pengadilan banding menolaknya. Hukum berubah, sehingga kamu bisa didakwa pada 2020 atas perdagangan seks anak lintas negara bagian yang dilakukan di 1990-an secara federal. Jadi saya tidak ingin membuat harapan terlalu tinggi, tapi saya ingin mencatat bahwa itu secara teori masih mungkin terjadi. Ellie, analisis kamu tentang ini sangat bagus. Saya pasti sekarang punya gambaran yang lebih jelas tentang apa yang bisa kita harapkan. Saya rasa kita semua juga begitu. Tapi saya juga meradak lain untuk saya benar-benar padam karena kamu tahu saat ini dirilis. Kamu akan terikat di meja cable news network dengan komputer atau print out. Ellie, tiap 5 menit apa yang kamu pelajari? Yang baru? Apa? Yang baru, jadi. Aku bisa memberimu sedikit behind the scenes, seperti kata anak-anak, sedikit di balik layar. Sekarang ada panggilan terus-menerus di cable news network. Seperti, bisakah kamu siap? Kalau berkas Epstein keluar, bisakah kamu siap? Bisakah kamu siaga berkas Epstein? Jadi kami juga tidak tahu, seperti kalian semua. Maksudnya, itu bisa keluar kapan saja. Bisa saja semuanya sekaligus, tapi akan mendekati Natal. Menurutku, sebagian besar begitu. Terakhir, aku akan kasih pertanyaan trivia. Jesse, kamu ingat kasus apa yang menyita perhatianmu, aku, dan media sepanjang Natal tahun lalu? Ini akan terasa seperti sudah lama berlalu. Itu bukan Didi, bukan. Tidak. Memang pernah terjadi dengan Didi, tapi bukan itu. Ada cerita baru menyebut kejadian terjadi awal Desember,
Lalu penangkapan dan pengadilan berlangsung hingga Natal. Itu menunjukkan sesuatu tentang pekerjaanku yang tak kuingat. Kamu akan menyesalinya. Itu terlalu mudah. Luigi Mangione, Ya ampun, ya tentu saja. Bagaimana bisa aku lupa itu? penembakannya itu aku percaya awal Desember, tapi aku lupa di mana saat liburan Natal. Kamu juga lupa. Aku juga Yahudi. Aku tidak merayakan Natal, tapi kami tetap pergi. Aku ingat memakai alat seadanya, sidang, dan Luigi diterbangkan helikopter. Jadi itu juga masih berlangsung. Baiklah, sampai mikir semua orang bisa membaca file apapun yang dirilis. Datanglah ke raja kalau kau ingin menantang raja. Semua orang, Silakan. Eli Honig, terima kasih banyak. Sangat menghargainya. Kamu luar biasa. Terima kasih Jesse, saya menghargainya. Sampai jumpa segera. Ya, dan itu dia yang bisa cukup terlihat untuk Sony satu ini di Sidebar. Semua, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Seperti biasa, langganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast favorit Anda. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa.